Jadi karena itu saya memberikan satu tema firman Tuhan hari ini, sikap orang percaya terhadap corona, ya. Sikap orang percaya di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan di COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan temukan pembacaan firman Tuhan di dalam Filipi, ya. Filipi pasalnya yang keempat. Filipi pasalnya yang keempat, ya. Ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam. Filipi pasalnya yang keempat, ya, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Saya membacakan firman Tuhan untuk saudara. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, saudara, sikap yang pertama yang Tuhan nasihatkan kepada kita adalah bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ini yang pertama, saudara. Saudara, ada satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan namanya Pak John Piper. Sekarang dia masih hidup, seorang hamba Tuhan yang sudah cukup umur, dan beliau menuliskan tentang antara virus dan Kristus, virus dan Kristus. Saudara, dia menyampaikan satu kesaksiannya waktu dokter mendiagnosa dia menderita kanker prostat, saudara. Dan dia hanya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa maksudmu di balik apa yang terjadi? Tapi ada satu pesan Tuhan yang waktu dia cek, saudara, di tim urologi di rumah sakit, ada satu suara yang dia dengar dalam hatinya berkata bahwa aku tidak murka terhadap engkau, tetapi aku bersama engkau di dalam penderitaan. Dan itulah, saudara, John Piper mengatakan dia benar-benar mulai menginjakkan kakinya di batu karang yang teguh. Siapa itu batu karang yang teguh? Itu adalah Kristus. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kehidupan anak-anak Tuhan. Sehingga, saudara, sukacita itu bukan terletak di dalam kondisi yang terjadi di sekeliling kita, namun sukacita itu diberikan oleh Tuhan ketika hati saudara berpaut sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi juga sama dengan nasihat Paulus, saudara, dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Saudara, ada orang yang mengatakan kalau kita muram pun, kalau kita cemberut pun, kalau kita menunjukkan sikap yang susah pun, saudara, kesulitan tidak juga berubah, kan? Tapi sukacita itu bisa mengalahkan segalanya, saudara. Sukacita membuat hati saudara tetap bisa berpaut kepada Tuhan. Karena itu nasihat Paulus, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Saudara, kenapa kita seringkali kehilangan sukacita? Karena apa? Kita begitu khawatir tentang kehidupan ini. Mungkin wajar dalam kondisi seperti ini, dalam ekonomi yang begitu sulit, saudara. Mungkin banyak orang mengatakan wajar untuk kita khawatir. Tapi nasihat firman Tuhan apa, saudara? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, nasihat firman Tuhan. Apa yang perlu dilakukan di sana? Ya, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Saudara, ini resepnya. Saudara bisa berbahagia, bisa bersukacita. Nyatakan segala keinginan saudara di dalam Tuhan. Ya, nyatakan dalam doa saudara, dengan permohonan saudara, dengan ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Di saat seperti itulah saudara dan saya bisa mengalami yang namanya sukacita.
Pada zaman dulu ya, ada seorang bapak tua saudara yang cukup terkenal dengan kebijaksanaannya. Bapak tua ini hidup di pinggir hutan. Kemudian di situ ada, tidak jauh dari sana ada telaga, ya seperti itu, tempat yang indah. Saudara, suatu saat bapak ini yang bijaksana ini kedatangan seorang tamu. Dan dia adalah seorang anak muda, tapi anak muda yang loyo, saudara ya. Jadi dia datang dengan langkahnya yang sudah loyo, sepertinya ada banyak beban dalam kehidupannya. Kemudian saudara, dia masuk ke rumah bapak tua ini dan tidak berbasa-basi lagi, dia saudara sharing tentang apa yang dialami. Anak muda ini curhat saudara tentang kepahitannya, tentang persoalannya, tentang penderitaannya, sehingga saudara dia ini seperti stres, bukan stres lagi, depresi ya, hanya belum gila ya, depresi berat. Saudara, akhirnya orang tua bapak yang bijaksana ini mengambil segenggam garam ya. Kemudian dia menuangkan itu di sebuah gelas yang berisi air. Jadi dia mengambil garam, segenggam garam saudara, dan kemudian dia menuangkan itu di segelas air. Kemudian ketika sudah diaduk, bapak tua ini mengatakan, "Nah, sekarang kamu minum air ini." Mungkin pemuda ini mengira jimat saudara, bisa minum itu langsung mungkin hilang ya masalahnya. Ternyata saudara, waktu dia minum air yang sudah teraduk dengan garam itu saudara, wah, dia kemudian tiba-tiba memuntahkan, dan karena begitu pahit rasanya. Kemudian dia mengatakan sama bapak yang bijaksana ini, "Pak tua, ini pahit sekali, saya tidak bisa meminum." Kemudian tidak berhenti sampai situ saudara. Bapak tua ini kemudian mengajak anak muda ini untuk jalan-jalan. Dan mereka berjalan berdampingan. Kemudian sampailah mereka di suatu tempat yang ada telaganya itu. Nah, saudara, waktu di pinggir telaga itu, nah bapak tua ini rupanya masih membawa ya segenggam garam itu. Kemudian dia mulai membuang atau menaburkan garam itu di telaga itu saudara. Telaga itu jernih, bersih, dan cukup luas. Kemudian dia menaburkan garam itu. Kemudian disuruhlah kembali anak muda ini, "Nah, sekarang kamu silahkan mencicipi air telaga ini yang sudah ditaburi oleh garam ini." Apa yang terjadi saudara? Waktu pemuda ini ya mencicipi air telaga itu yang sudah ditaburi garam itu saudara. Kemudian bapak tua ini tanya, "Apa yang sekarang kamu rasakan? Minum air telaga ini." Kemudian pemuda itu bilang, "Bapak tua, ini air telaganya rasanya segar, tidak pahit seperti waktu saya minum air garam yang di gelas itu." Kemudian saudara, bapak tua ini menepuk pundak daripada pemuda ini dan kemudian mengajak ke satu tempat berumput, dan kemudian mereka duduk di sana. Kemudian bapak tua ini mulai menasehati pemuda ini. Nah, demikianlah kehidupan kita. Garam itu seperti pergumulan atau kepahitan hidup kita. Sementara gelas yang berisi air itu adalah wadah atau tempat itu berbicara mengenai hati kita atau respon kita. Sama juga dengan telaga itu adalah wadah atau respon kita. Nah, waktu kamu tadi minum air yang dalam gelas itu, wadah itu begitu sempit, wadah itu begitu kecil, sehingga ketika garam atau kepahitan datang ke sana, ketika kamu meminumnya, kamu tidak bisa meminumnya. Karena apa? Wadahnya kecil. Tapi bandingkan dengan waktu garam itu ditaburi di telaga, wadahnya besar, tempatnya luas, dan ketika kamu meminum, maka
kepahitan itu seperti tidak ada rasanya. Karena apa? Karena wadahnya besar. Kepahitan, pergumulan hidup mungkin takarannya sama, tetapi yang membedakan adalah wadahnya, luas wadahnya. Demikian juga Bapak tua ini menasehati kepada anak muda ini. Nak, lapangkanlah dadamu, luaskanlah hatimu untuk kamu menerima segala yang pahit. Karena dengan demikian tetap kamu merasakan kesegaran, tetap kamu merasakan yang namanya sukacita. Bapak Ibu Saudara, menarik dari kisah ini bahwa seringkali yang membuat kita tidak bersukacita itu, saudara, adalah respon hati kita. Yang membuat kita begitu terlalu khawatir adalah wadah kita sempit, hati kita sempit, saudara. Tetapi kalau kita lapangkan hati kita, kita melihat kuasa Tuhan yang besar menolong saudara dan saya. Ketika saudara memperhatikan kebaikan-kebaikan Tuhan, merenggangkan otot rohani saudara, di sana saudara akan menemukan sukacita. Seperti Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Saudara, apakah hati saudara seperti gelas yang kecil itu, atau hati saudara dan saya seperti telaga yang luas? Saudara, sukacitalah karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Luaskan hati saudara seperti telaga itu, jangan seperti gelas yang sempit itu, yang kecil itu. Hati kita menentukan kita bersukacita. Yang kedua, saudara, sikap kita sebagai orang percaya di tengah krisis, di tengah pergumulan, di tengah corona ini, sikap yang kedua adalah menunjukkan kebaikan hati. Saya ulangi, menunjukkan kebaikan hati. Nasihat firman Tuhan dalam situasi yang susah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tapi janji Tuhan ketika menunjukkan kebaikan hati, maka kebaikan itu tidak akan jauh daripada orang itu. Ketika saudara menunjukkan kebaikan hati saudara, mungkin hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan, saudara, lakukanlah. Saudara, saat seseorang itu membutuhkan, saat itu saudara tepat menyalurkan berkat, maka mungkin bagi saudara itu tidak begitu berarti. Tapi bagi orang yang menerima itu, saudara, itu sangat berarti bagi mereka. Bagaimana sikap kita di tengah situasi corona ini? Yang ketiga adalah bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Ini poin pentingnya. Jadi yang pertama tadi bersukacita, saudara, di dalam Tuhan, karena kita ada pengharapan, ada keyakinan tentang keberadaan Kristus dalam hidup kita. Ya, jangan khawatir, ya, bersukacita. Nah, kemudian yang kedua, tunjukkan kebaikan. Dan yang terakhir, yang ketiga ini adalah bersandar penuh kepada Tuhan. Terungkap di ayat 13, saudara, dikatakan oleh Paulus demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terungkap dari nada bicaranya, saudara, bahwa segala perkara apapun, situasi boleh dalam kesulitan, virus corona mungkin sedang mewabah dunia ini, tetapi yang jelas segala perkara apapun dapat kutanggung di dalam Tuhan, bukan di dalam kekuatan kita. Bagaimana cara Tuhan memperhatikan setiap detail kehidupan anak-anak Tuhan. Setiap hal yang mungkin itu kecil, saudara, mungkin itu persoalan di dalam kehidupan kita itu mungkin juga begitu berat dan sebagainya. Tetapi setiap detail Tuhan tahu apa yang menjadi kesulitan kita. Mari kita bersukacita. Mari kita menunjukkan kebaikan hati bagi sesama kita, bagi orang lain, walaupun itu sederhana. Dan yang terakhir, saudara, mari sandarkan hidup Bapak, Ibu, dan saya kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan.